Eh, jadi kita udah dapat input masukan banyak sekali tentang bagaimana pendidikan Upanishad itu tadi. Itu saya maknai sebagai pendidikan yang dalam konteks tertentu kita sebut sebagai pendidikan formal dari para Brahman di asrama-asrama. Tadi sudah sempat muncul bahwa ada juga input pendidikan yang dari lingkungan di sekitar Brahman. Nah, saya ingin nyambung sedikit ke riset saya tentang ilmu titen, konsep pertanian Pranoto Mongso yang itu sebenarnya disempurnakan oleh banyak sekali masukan bahwa Pranoto Mongso ini digunakan tidak cuma di pertanian, Pak, tapi juga digunakan di berbagai disiplin ilmu kalau di zaman dulu, dan itu semakin menyempurnakannya. Nah, pertanyaan saya ke Pak Manu, kira-kira apakah proses non formal ini juga terjadi di masa lampau? Nah, proses saling interaksi dengan pendidikan di Brahmannya kira-kira seperti apa? Ya, itu sudah sejak dulu ya. Jadi itu interaksinya itu kan karena dia itu setiap hari itu mengerjakan tugas-tugas untuk kebutuhan baik Brahmana maupun Brahmacarinya. Ya mau nggak mau dia akan tahu apa yang dikerjakan oleh para Brahmana maupun para Brahmacarinya. Itu jadi ya dengan dia itu setiap hari bekerja di situ, berarti dia itu ya belajar di sana, gitu. Belajar di sana. Maka mereka itu lalu bisa mengerjakan hal-hal yang lebih praktis ya sifatnya itu. Kalau seperti Brahmacarinya kan memang dididik untuk metodologi, dididik tentang teori, dididik seperti itu. Lah kalau mereka kan itu langsung praktek. Itu. Melakukan ya udah. Melakukan itu. Jadi learning by doing itu ya waktu itu. Langsung dia itu melakukan apa saja yang mereka perlukan setiap harinya. Misalnya harus melayani untuk pengetahuan pengajaran tentang tentang metalurgi gitu. Nah, dia itu yang langsung nanti memberikan menyiapkan berbagai macam bahan untuk pelajaran para Brahmana kepada Brahmacarinya. Nah, lama-lama kan dia juga tahu, ternyata ini yang dipakai untuk membuat ini, untuk ini itu. Nah, Mas harus hati-hati. Sebetulnya orang Jawa itu tidak memakai ilmu titen ya, tapi sebetulnya itu pengetahuan itu metodologis sekali loh. Hanya karena kita tidak tahu sekarang metodologinya seperti apa, lalu kita hanya mengatakan itu hanya titen saja, ya. Padahal enggak itu. Jadi para abdi itu pun akhirnya juga mempelajari apa yang diajarkan oleh para Brahmana kepada Brahmacarinya. Hanya saja dia lebih ke arah praktisnya, mempraktekannya sungguh-sungguh. Nah, nanti di dalam konteks-konteks tertentu itu yang namanya para Brahmacari itu belajar praktek ya pada orang-orang masyarakat ini, itu ya. Masyarakat ini gitu loh. Atau jangan-jangan begini Pak Manu, yang disebut titen itu ya sebetulnya ya riset itu, kalau kita ngomong metodologi jangan-jangan seperti itu. Ya memang itu sudah dengan riset semacam itu gitu loh. Itu. Ya. Jadi tidak hanya sekedar itu nanti akan begini enggak, tapi memang itu hasil riset sungguh ya, betul. Dan dicatat kan itu kan, didokumentasikan ya. gitu. Ada dokumentasinya itu loh. Jadi ada narasi bahwa selama ini secara umum kira-kira kalau dalam pengetahuan modern kita tidak ikut metodologi yang ketat ala barat sekarang, seolah-olah itu tidak legitimatis untuk disebut sebagai ilmu pengetahuan. Sementara di Jawa ini ilmu pengetahuan sesungguhnya dibangun bertahun-tahun, ratusan tahun mungkin, dan terus disempurnakan oleh Brahman juga oleh masyarakat di sekitarnya. Iya, betul. Jadi kan niteninya itu atau risetnya itu kan tidak berlaku cuma sebulan 2 bulan kan, bertahun-tahun gitu. Nah, itu yang saya kira ketidakadilannya di situ sebetulnya di dalam konteks sekarang. Itu ada
basis kitabnya apa mboten Yo ada itu tadi misalnya seperti yang saya katakan tadi itu dalam Rati Sasana ada, dalam Magasya Parwa ada, nanti lagi ada di dalam Korasrama, kemudian Rajapati Gundala, kemudian nanti ada yang namanya Resi Sasana, ada semua teksnya itu ada semua. Hanya kita tidak pernah membacanya lagi sudah. Boleh diperdalam sedikit tentang Rati Sasana misalkan Pak. Jadi kan tentang bagaimana ilmu pengetahuan untuk menyelimuti yang artinya melindungi juga. Jadi artinya selama ini kita seolah-olah pengetahuan kita habis untuk mengeksploitasi alam sebagai subjek yang pasif. Jadi kalau bahasanya Ma'iyah itu sebenarnya kafir itu. Kafir itu menyelimuti, itu apa namanya, untuk menutupi, untuk melindungi sebetulnya. Bagaimana Pak pendalaman sedikit tentang itu Pak? Ilmu Rati Sasana. Ya, ini teks ini cukup apa ya, cukup sulit ya Mas itu. Karena apa? Karena ini ketika kita melindungi apa alam semesta misalnya. Sekarang kita bisa membayangkan ya, kita berhadapan dengan Merapi. Ya. Itu. Kan kita itu selalu ditakuti oleh Merapi ya. Seolah-olah itu musuh. Iya, seolah-olah musuh itu. Tetapi apa? Tetapi kita itu justru apa sebaliknya ya, kita itu jangan dikira Merapi itu juga tidak tergantung pada kita. Merapi pun tergantung pada kita. Maka selalu ada relasi antara apa manusia dengan Merapi ini. Oleh karena itu mengapa di dalam kehidupan sehari-hari itu manusia ini itu tidak pernah memperhatikan Merapi. Sekarang sedang apa Merapi ini? Umpamanya seperti sekarang ini sedang ada gejolak yang cukup panjang ya, sudah hampir 2 tahun belum ada kepastiannya mau meletus atau tidak itu kan. Nah itu kalau orang dulu tuh tahu kenapa kok ini bisa panjang seperti ini. Itu jadi kalau pada waktu itu pada tahun 1006 itu kemudian Merapi itu meletus besar sekali, kemudian itu bisa mengubur beberapa macam candi, kemudian juga ada peradaban yang kemudian hilang juga karena akibat dari Merapi ini. Nah itu sebetulnya bukan berarti ini Merapi itu mengeluarkan bencana, itu tidak. Hanya kemudian ini seharusnya manusia ini kemudian bisa paham betul apa yang dimaui oleh Merapi ini. Sampai dia melakukan itu apa yang mau dimaui itu. Nah pada masa itu memang dikatakan di dalam teks dan di dalam beberapa prasasti itu memang pada waktu itu manusia sendiri hidupannya sedang mengalami krisis lah. Krisis moral, krisis itu akibatnya apa? Akibatnya Merapi ini tidak terperhatikan itu. Akibatnya kita tidak tahu ketika Merapi ini bergerak sedikit, kita nggak tahu. Akibatnya ketika dia itu mengeluarkan sesuatu yang boleh dikatakan besar, bingung itu. Lalu manusia katanya ada kemudian berpindah ke Jawa Timur, itu kerajaan itu karena apa? Ulah Merapi lalu orang pindah ke Jawa Timur. Itu sama sekali salah ya. Sama sekali tidak itu. Kenyataannya ya, Merapi itu beberapa kali mengalami seperti itu, tapi manusianya ya nggak pergi-pergi kok. Jadi tentang tentang apa tadi kesimpulan bahwa saat itu orang masyarakat itu pindah ke Jawa Timur sebenarnya tidak terlalu benar gitu ya. Ya pindahnya bukan karena Merapi gitu loh. Tapi karena sistem kehidupan berubah. Di waktu itu sudah
faktor maritim sudah menjadi Ya. pertimbangan. Artinya kan gitu loh. lebih pada faktor kehidupan, Ya, kan ya. faktor ekonomi, faktor. Iya. Tapi dengan Merapinya sendiri nggak apa-apa itu. Ya. Itu dia tidak hanya Merapi kan pada waktu Ya. itu yang apa meletus itu Sumbing masih meletus, Sindoro, Ungaran, Merbabu, kemudian Lawu, semua masih hidup semua pada waktu itu. Misalnya seperti Merbabu itu baru selesai itu baru berhenti tahun 1500. Lawu itu baru tanggal 28 November 1886 itu berhenti untuk sementara ini. Karena kita tidak bisa mengatakan Ya. itu mati gitu enggak. Ya.